Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Raja Buah TV. Mohon maaf sebelumnya untuk para subscriber yang sudah hampir 1 tahun vakum tidak melakukan update video di kebun Raja Buah TV. Pertimbangannya adalah sibuk memperjuangkan bagaimana supaya pohon durian yang kita tanam bisa tumbuh maksimal. Alhamdulillah kawan, ini pohon durian yang biasanya selalu masuk ke konten Raja Buah TV sekarang udah seperti ini. Ini sekarang di tanggal 25 sekarang ya, 25 Juni 2023. Ini tanam tanggal 10 Januari 2021. Berarti 2,5 tahun, kurang-kurangnya hanya hitungan hari. Seperti ini cabangnya. Yang lebih menyenangkan lagi daunnya. Ranting-rantingnya itu begitu menjulur langsung panjang-panjang. Itulah kenapa saya bertapa sekian lama tidak melakukan update. Bukannya menabung wah nanti aja dibuat, enggak, bukan seperti itu, tapi lebih kepada karena sibuk. Plus gini, kalau kita nonton di channel-channelnya para profesional pekebun durian, itu kan selalu memberi warning ya, tanam durian itu harus air, harus siap ya. Kebetulan kami air itu mengandalkan air hujan. Saya tidak punya instalasi air, boleh dilihat. Dan ini usia 2,5 tahun, kurang hitungan hari, genap 2,5 tahun. Ini per pohon belum cukup 10 kali menyiram hitungannya. Karena begitu saya nyiram itu biasanya itu 1 minggu baru tembus. Karena nyiramnya manual kawan. Saya nggak punya instalasi, nggak punya sumber air yang memadai. Jadi kalau nggak terlalu genting kami tidak nyiram. Dan ini alhamdulillah di tempat kami sudah berminggu-minggu nggak hujan. Nih kelihatan gersang kering. Kami belum nyiram ini. Kami lihat pupusnya masih oke. Ini masih seperti ini, kami belum nyiram. Sebenarnya udah kasihan. Karena lihat takutnya nanti lebarnya daun nanti berkurang. Terus takutnya juga pupus yang muda itu kering gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa lihat juga masih seger-seger. Ini tidak lepas dari treatment yang kita lakukan. Ya tadi, kenapa sampai sekian lama nggak membuat video? Itu karena sibuk melakukan itu. Bagusnya kan gini, treatment yang dilakukan juga didokumentasi dalam bentuk video gitu. Harusnya kan gitu. Jadi nambah-nambah konten channel gitu ya. Tapi karena sibuk, kalau kita fokus buat video, nanti treatmentnya malah nggak jadi gitu. Ini perlakuannya sederhana kawan. Kami juga belum seperti standarnya para profesional yang mengatakan ini nanti harus dibuat irigasi airnya harus dibuat butut. Ini boleh dilihat sekarang, ini belum. Memang bulan-bulan ini saya baru melakukan beberapa batang. Itu pun manual pakai cangkul kawan. Jadi kalau nggak salah baru dapat 6 batang ini. Saya lakukan seperti itu. Karena dipikir-pikir juga lebih baik antisipasi daripada menangani ketika sudah terjadi kan gitu ya. Takutnya kalau nggak dibuat irigasi itu nanti kalau penghujan takutnya busuk akar dan sebagainya. Mengingat pohon seperti ini kan sayang nantinya. Boleh dilihat sulurnya. Ini nggak kebetulan merata pohonnya seperti nanti kita jalan-jalan cek satu persatu nanti ya. Nih lihat pertumbuhannya. Sekali keluar aja berapa senti nih? Ada 30 cm ada nih ya. Keluar langsung seluruh pemanjang. Kami nggak muluk-muluk kawan. Kami ada mempraktekkan salah satu channel video durian itu mengatakan
harus diberi asam amino gitu kan. Awalnya saya ini ketika mendapat istilah asam amino, kami coba searching yang produk sudah jadi produk pabrikan. Harganya luar biasa. 1 liter itu hitungannya tus. Bahkan kalau sampai tempat kami itu 1 liter bisa sampai 400.000. Saya mencoba membeli 1 liter. 1 liter diaplikasikan hanya untuk 10 pohon. Wah, lah pohon saya di sini ada 160 batang. Kalau menggunakan produk pabrikan itu yo mabuk saya, karena saya nggak profesi seperti rekan-rekan yang lain yang memang berkebun tadi udah dipersiapkan dari awal, hitung-hitungannya udah rigid. Pokoknya ini nanti untuk ini sekian, untuk ini sekian. Kami sambil jalan kawan, sambil jalan pun nyarinya sambil nanam-nanam. Ini contohnya di depan saya. Inilah yang membantu membiayai perawatan durian saya yang kayak gini. Ini kan space antara pohon durian ke pohon durian sana itu kan kosong. Terus karena tanahnya juga saya bersihkan terus, sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Ya isinya jagung, cabai. Selama ini sayur mayur saya ada nanam gambas, nanam pare, untuk bisa membeli yang namanya nutrisi untuk semprot. Ini selain saya pakai asam amino, yang rutin saya lakukan ketika keluar ujung tunas ini masih agak kuncup-kuncup itu yang saya lakukan, saya memakai KNO merah. KNO merah saya mix dengan atonik, JPT atonik, sehingga ketika kuncup tadi itu membesar, memanjang, itu seperti ini, bisa lebar-lebar. Kalau inseknya hampir nyaris saya nggak pakai kawan, saya nyaris nggak pakai, karena yang saya lakukan ya, KNO merah saya mix dengan atonik, satu lagi saya mix dengan yang namanya plant katalis. Plant katalis itu saya awalnya ngejarnya cuman ini, supaya nanti daunnya itu jadi hijau gelap seperti ini, hijau gelap terus tebal sekali, tebal mengkilat. Ini bawor seperti daun montong, lebar-lebar, sehat. Ini saya pakai plant katalis. Nah, ternyata plant katalis itu tidak hanya menjadi warnanya gelap hijau seperti ini plus mengkilat, tetapi dia sekaligus bisa menghalau hama kawan, karena dia aromanya tuh kayak deterjen, harum, terus dia kalau lengket berhari-hari, bahkan kalau nggak kena hujan tuh bisa berminggu-minggu tetap lengket. Kemungkinan karena kita belum dapat literasi atau belum dapat informasi dari orang lain, apakah efeknya plant katalis itu membuat beracun untuk daun ini sehingga insek nggak mau makan atau gimana, saya nggak paham. Tapi benar, saya nggak pakai yang namanya insek harus pakai obat belalang ini, pakai obat kutu kebul ini, saya nggak pakai. Saya plant katalis, inilah hasilnya. Coba mendekat. Ya ada 1-2 yang dimakannya sejauh inilah, kayak gini langsung hilang, nggak dilanjut lagi. Halus. Kalau ini ulat gulung, paling kayak gini lah. Ini kalau misalnya saya bisa ngikuti sarannya para master itu harus menggunakan insek dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih baik kawan. Saya yang jelas kalau asam amino itu saya berpatokannya itu ke channelnya Dewani Duren ya. Plant katalis juga saya bermazhab apa ya namanya ya. Pokoknya saya ngikutin konten-konten beliau, terus saya praktekin. Ditambah lagi kalau untuk mendapatkan pupus ini bisa memanjang bagus lebar-lebar, itu harus pakai KNO merah. Itu saya ngikutin mazhabnya Dewani Duren juga. Tapi kalau yang atonik JPT itu inisiatif sendiri. Memang kalau habis disemprot pakai JPT itu pupusnya nggak berhenti kawan. Ini ketika menua, ini udah memanjang lagi, muncul. Idealnya kan setahun 3 kali ya pertunasan. Tapi kalau pakai itu kayaknya
nggak terhitung gitu loh. Memang nggak seragam, jadi setiap pohon itu mubusnya nggak seragam. Boleh dilihat ini diameternya berapa ini, terus nggak 4 meteran nih. Belum ada 3 tahun ya, 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah seperti ini. Paha saya ini. Nggak ada irigasinya kawan, nggak ada irigasinya, terus nggak ada sistem pengairan. Boleh dilihat. Nanti kita geser ke pohon yang lain. Bahkan tunggul karetnya juga belum melapuk nih. Ini kawan, ini saya juga sambil sekalian bawa pisau, karena di pohon ini sekalian saya bentuk percabangannya. Ini belum ada hampir 2 bulan lah ya. Ini tali-tali ini udah nyekik, udah kelihatan apa. Yang bagusan kita potong daripada nanti ini kebenem. Kita potong aja lagi kan. Yang udah ketarik berminggu-minggu itu udah dia. Udah nggak bakal balik lagi. Lah ini udah kebenem kawan. Ini yuk lihat yuk. Kok bisa kebenem gitu ya? Iya. Nih. Cepat banget perkembangannya berarti ini ya. Belum ada 2 bulan ini kawan saya ikat. Nah, nih. Kebenemnya dalam banget nih. Potong aja, kasihan besok takutnya patah. Nah, telat ini motongnya nih. Karena gini kawan, kalau terlambat kita narik kayak gini, takutnya nanti udah terlanjur besar. Ketika ditarik membentuk percabangan itu nanti malah sempal gitu ya. Pruning juga masih asal-asalan, belum ngerti ilmunya pruning. Yang penting nggak terlalu rimbun, cahaya bisa masuk ke dalam gitu aja. Belum punya standarnya seperti apa. Kadang nonton itu pas lagi nonton tahu, nanti ketika videonya udah ditutup kita udah lupa. Ketika ke kebun pas prakteknya kita meraba-raba lagi. Jujur saya berkebun ini, instruktur saya, guru saya itu YouTube. Karena di sini belum ada yang pekebun durian yang skala untuk usaha, belum ada. Yang ada tanaman durian lokal, ya sehidup-hidupnya sebuah buahnya gitu aja, nggak pernah ada treatment khusus. Sambil merawat ini kawan. Udah rimbun. Ini udah berapa meter yo? Ada 7 meter, 6 meter, 5 meter, 4 meter. Coba saya tak berdiri, tak ngasih kode tangan. 5. Tinggi saya 165. Sekitar 5 meter. Kalau dengan tangan saya berarti cukuplah saya 2 meter ini ya, ujung tangan saya. Ini ada berapa lipat saya tingginya nih? Kalau 5 meter ada mas. Ada 5 meter ya. Wah, memang ya subur sekali. Tuh yang dekat pondok itu malah deket tunggul itu, tapi agak kecentet dikit. Yuk ini yuk, nanti kita geser sebelahnya. Ini seperti tunggul. Tunas barunya langsung menjulur, memanjang. Ya memang harusnya pakai obat insek ya, pakai insek untuk mencegah serangan serangga, belalang, terus kumbang daun. Tapi karena tadi hebeng, jadi ya menggunakan plan katalis saja sekalian untuk menyuburkan daun. Tuh cangkingnya kawan, dulu sempat sakit itu. Belum ada 1 tahun sehatnya. Dulu sempat udah rontok daunnya, udah kuning. Kita lihat. Oh ya, dilihat itu ada sistem irigasinya enggak? Masih belum. Ini masih ngandalin air hujan. Pohon setinggi ini seumur 2,5 tahun, satu pohon mendapatkan 10 kali siraman kayaknya belum sampai juga.
belum ketemu. Saking seperti ini. Ini kira-kira udah layak dibuahkan apa belum ya? Belum berani. Nampak saya ya? Nampak. Nampak ya. Tinggi sekali. Oke kawan. Ngikutin saran para profesional di channel lebih baik. Tetapi ketika Anda sudah punya tekad, punya niat, sementara ketika harus mengikuti saran mereka, kita masih harus nunggu beberapa waktu lagi untuk menghimpun modal. Ya, gak ada salahnya menurut cara saya juga. Cara nekat aja. Pengairan boleh dilihat ini. Gersang, tandus, nggak pernah disiram. Alhamdulillah. Ini sebenarnya bukan saran yang baik, tapi yang saya udah praktekin kayak gini. Sebagusnya sih memang harus ada air ya. Mungkin kalau ini mendapatkan siraman yang normal seperti para profesional itu, mungkin jauh lebih baik lagi pohonnya. Yuk kita ke pohon lain yuk. Ini tepi yang paling timur, ini berbatasan dengan kebun sawit. Itu juga ada duriannya tapi kalah perkembangan. Tuh depan tuh lagi mukus semua tuh. 2 tahun 6 bulan. Kilo ya kalau dari situ ya? Ya iyalah. Muter aja dari sana mas, biar nggak matahari. Nah ini saya juga dapat ilmu baru kawan. Kembali lagi ya dari Dewani Duren. Jadi kenapa saya tidak membuat konten, bukan hanya untuk memikirkan gimana daunnya supaya tetap subur, tetap bagus, tetap ini, tapi juga disibukkan dengan ini, membersihkan gulmanya. Nah, nanti contoh yang belum dibersihkan, nanti kita ke pohon yang masih digulung semak ya kan. Itulah kadang bersihin ini belum sampai ke ujung sana, yang belakang udah tinggi lagi. Satu-satunya cara kata Dewani Duren itu harus ditanami, kalau bahasa Inggrisnya itu apa itu ya, intinya pakai crop gitu loh yo. Kalau saya simpulkan ya mulsa hidup lah gitu loh. Mulsa hidup ini saya tanami kacang pintoy. Ini bibitnya juga saya ngambil dari Dewani Duren. Ini saya tanam, sekarang udah seperti ini belum ada 1 bulan kawan. Hebatnya ini, dia di kondisi kering pun dia hidup. Ini saya dikirimi dari Kediri Jawa Timur. Kediri apa Banyuwangi? Banyuwangi. Sampai ke sini paling enggak seminggu loh. Saya tanam juga masih hidup nih. Ini ke depannya targetnya itu tanah tertutup oleh kacang pinto ini sehingga gulmanya kalah. Ya, nggak ada rumput liar, karena rumput liar itu kalau dia nggak meninggi mungkin juga nggak masalah, untuk nutupi tanah juga bagus. Tapi karena rumput liar itu tingginya nggak seragam, terus keindahannya nggak ada, semrawut, makanya pakai ini aja. Ini kalau musim bunga kelihatan bunganya bagus, nanti kayak taman. Nah, kita masuk ke pohonnya, daunnya juga lebar-lebar. Masuk bawor kayak gini kawan. Ini saya pakai ilmunya Dewani Duren, KNO merah. Terus saya aplikasi, saya siram pakai asam amino tapi buatan sendiri. Karena yang beli tadi saya coba nyoba 1 liter itu hanya untuk 10 pohon. Itu pun nggak maksimal, menurut saya masih kurang lega. Akhirnya saya menggunakan keong, ada juga yang menggunakan telur, ada juga gunakan ikan lele. Seperti inilah kondisinya sekarang. Dalam kondisi panas pun dia tetap mupus, tetap subur nih. Tanahnya pun meletek nih, merekah nih, lihat nih. Tapi dia mupus terus itu loh. Coba mas, itu di syuting yang apa? Yang tanahnya pecah-pecah bawah itu mas. Ini merekah toh. Tuh.
kami belum ada melakukan penyiraman. Pohonnya gede enggak? Oh ya, sekalian inilah mutusin biar nanti enggak nyekik. Nanti kalau nyekik kelupaan enggak kita bersihin, itu nanti kebalut sama kulit, akhirnya nanti ganggu, kedepannya bisa membuat pohonnya tuh tumbang. Nyambung. Ini udah berani dibuahkan belum nih? Belum lah. Masih sayang, jujur aja, karena usianya belum memadai kawan, baru 2,5 tahun. Ya banyak yang bilang sih katanya ini udah bisa menopang nih, dahannya udah gede, tapi saya masih eman-eman, masih sayang, takutnya nanti mengganggu pertumbuhan. Ini cabangnya segini-gini kawan, ini kalau nopang buah ya udah kuat lah ini. Mau lihat daunnya, lebarnya daun dari situ mas, biar nggak silau mas. Ini lebarnya daun setelah menggunakan KNO merah. KNO merah itu murah kok, 1 kilo kalau di tempat saya 45.000. Itu saya gunakan 1 tangki itu hanya 4 sendok. 4 sendok tak tambahin plen katalisnya 1 sendok teh, terus ditambahi atoniknya tuh 2 tutup. Segini kayak gini. Kena keringat. Lebar-lebar ya daunnya ya. Sedap. Sekali lagi saya tidak menggunakan insek kawan. Bukannya anti, bukan. Gak ada duitnya. Kalau kita ikuti versinya para profesional durian itu, banyak sekali biayanya durian kawan. Tapi karena kita hanya punya tekad, punya kemauan, wis pokoknya bismillah, pasrah dan ikhtiar semampunya ya ini. Sambil nanam-nanam itulah. Tingginya berapa ini kira-kira? Coba kalau dari kejauhan. Sama lah mas. 4 meter. Terus asam amino tuh kawan, ini kan bekas lahan karet ya, itu tunggulnya baru kelihatan kayak gitu. Ternyata itu juga bisa mencegah serangan jamur. Buktinya pertumbuhannya bagus, nggak ada tanda-tanda daunnya rusak, kuning. Kalau dia keserang atau infeksi kena jamur akar putih itu enggak. Kalau dulu awal-awal nanam, sebelum saya kenal dengan yang namanya istilah asam amino, memang agak was-was kalau lagi banyak hujan, tiba-tiba daunnya berubah. Sekarang nggak ada ngaruh, tetap hijau terus, hijaunya hijau pekat. Itu pengaruh dari plen katalis. Plen katalis itu isinya unsur mikro. Kalau nggak salah ada 16 apa 8 ya. Saya kurang itu kan. Yang penting apa yang disampaikan oleh orang yang udah memakai saya gunakan gitu aja. Yuk kita pindah ke pohon lain yuk. Nih kolamnya, tapi ya kolamnya hanya untuk kalau pas ngasih asam amino pakai ember kawan. Nggak ada mesinnya. Loh, lihat nih, 2 tahun 6 bulan. Ini bahkan di pundung tuh apa ya? Pundung tuh apa bahasanya? Dulu rumah rayap ini tanahnya itu menduduk gitu loh, ngembang, meninggi. Coba dari sana mas, lihat mas, ini tanahnya tuh kuning cerah jreng, hampir bisa dikatakan tidak ada humusnya. Tapi pertumbuhan duriannya lihat, dia mendapatkan doping dari asam amino, terus dari KNO merah, terus dari plen katalis, terus dari atonik oplos seperti ini. Lah tanahnya tanah pundung kawan, keras ini, nggak ada pohon organiknya. Saya juga belum ada menggunakan pupuk kandang. Boleh lihat mas, dipaskan, dinampakkan betul lah mas tanahnya itu. Terus nggak ada instalasi selang untuk penyiraman,
Andai kata bisa mengadakan irigasi seperti rekan-rekan yang lain, mungkin akan jauh lebih baik dari ini ya. Ini sekali memanjang nih, lihat. Langsung apa ya, ndelundeng. Ndelundeng ya? Ndeluler itu. Menyenangkan. Terus dahannya lihat kawan, sudah mulai tak paksa, tak bentuk-bentuk. Kalau ngikutin maunya dia aja nanti liar dia, sesuka hati dia. Makanya saya tarik-tarik. Ini ada yang saya potong-potong kayak gini kawan. Dari sana mas. Karena kemarin tanahnya tandus, saya belum kenal yang namanya asam amino, belum kenal yang namanya KNO merah. Dulu tumbuhnya setumbuh-tumbuhnya, jadi kesuburannya nggak ada, kecenderungan dia tumbuh tuh ke atas. Nah, dari sini toh, tunas, dia tumbuh ke atas. Ini saya potong. Semi lagi ke sini, sampai ke sini tumbuh lagi ke atas. Potong lagi ke sini. Nah, karena saking tanahnya kayak gitu. Ini bawor, jenis bawor kawan. Tapi alhamdulillah yang setelah mengenal yang namanya asam amino, mengenal KNO merah, mengenal plen katalis, mengenal satu lagi atonik, seperti ini sekarang. Seger. Ini karena memang di tanah pundung ya, batangnya pembesarannya beda. Kita geser ke sini. Nih, kalau yang tanaman lain alpukat karena nggak jadi prioritas, tidak saya apa-apakan. Sekarang innalillahi dia kena jamur. Ini nggak kita kasih asam amino, nggak kasih plen katalis, nggak dikasih KNO merah. Karena ini tanaman selingan aja. Seperti ini dia. Kena jamur akar putih. Oh ya, ini ada lausnya kawan. Saya sengaja tanami laus untuk pencegahan secara alami. Ini sisa-sisa kena jamur akar putih. Udahlah. Ini sekarang saya kasih tanaman laos. Kata para ahli pertanian itu katanya ini bisa mencegah jamur akar putih. Tapi karena udah terlanjur kena, dia nggak ngobatin, tetap mati dia. Oh ya, itu sambil lihat Mbak Yu saya yang bantuin bersihin rumput agar lahannya kelihatan bersih terus, nggak semak. Tuh. Kita di pohon ini juga sama usianya. 2 tahun 6 bulan. Enggak apa-apa toh. Nah, ini juga nih, ini satu paha saya nih batangnya. Wis, kita pruning ya, pruning asal-asalan ala Raja Buah TV. Belum tahu standarnya kayak apa. Sekalian kita motongin talinya kawan. Khusus untuk ini nyambung nanti kalau ada pohon yang nggak sesuai harapan, kita topping dengan jenis yang unggul. Di sini saya hanya punya 3 varietas, 4, tapi cuman yang satu varietas itu hanya 2 batang. Saya punya bawor, punya musangking biru hitam, terus ada super tembaga 1 batang, namblung 1 batang. Ini kawan, usia 2 tahun 6 bulan kurang hitungan hari, nggak sampai seminggu. Berapa tingginya? Busnya dipotong mas. Mupus ya, lihat mupus ya. Tapi ini belum melebar, baru keluar mupusnya. Itu kalau yang saya yakini efek dari KNO merah. Ini nggak ada hujan kawan, tandus kering, nggak ada selangnya juga. Penyiraman kalau nggak genting banget nggak kami siram. Makanya saya bilang tadi
Di usia 2 tahun 6 bulan ini, satu pohon ini kayaknya belum cukup 10 kali dapat jatah penyiraman. Yuk, sini yuk. Mas, katanya boleh. Ini kawan, waduh ini pelanggaran ini si belang ini. Kenapa durianku dikasih kayak gini? Digali. Wah, tuh penjahatnya tuh, dia tuh. Enak aja dia nyari tempatnya teduh. Nih lihat nih, dihajar kayak gini nih. Wah, bandar tekor nih kalau kayak gini nih. Ini kalau dibiarkan nanti kan kalau turun hujan, air ngenang di sini, bisa bahaya nih. Kita balikkan lagi. Saya punya asisten di sini. Itu tadi yang barusan beranjak dari sini. Yang ngamanin apa? Kalau ada yang iseng-iseng mau ganggu gitu, dia yang menghalau. Sudah waktunya diputus talinya biar enggak nyekik. Itu juga lagi tunas. Wow. Itu juga lagi tunas kawan. Wow. Gak aneh-aneh kan perlakuannya. Saya nggak punya selang drip, nggak punya irigasi air, belum saya gunduk-gunduk juga. Lihat, masih tanaman standar. Asam amino saya kasih baru 2 kali. Tapi kalau yang KNO itu setiap daun mupus ini tua, nih, ujung pupus ini tua, kan ada ini nih, ada mau kuncup lagi nih. Nah, pas kayak gini saya semprot lagi pakai KNO, pakai Plen Katalis, pakai Atonik. Jadi nggak berhenti dia. Ini Nuwa langsung memanjang. Ini nggak ada hujan udah berhari-hari, tapi tetap mupus saja, nggak ada pengaruh. Daunnya kelihatan hijau pekat nggak? Tapi ya tetap beda lah dari yang pakai insek dan yang enggak ya. Ini tetap ada agak rusak. Coba dari situ mas, berapa tingginya mas? Dari situ mas. Saya 165 ditambah ketinggian tangan taruh 2 meter saja. Kira-kira saya ditumpuk berapa untuk bisa setinggi durian ini? Dua tumpuan saya atau 2,5 tumpuan saya atau 3 tumpuan saya? 2 lebih. Nah, berarti ya 5 meter 6 meter ya. Kalau 2 lebih dikit. Kita ke sana apa ke situ? Sama aja toh, kita kan udah nampak tuh. Iya. Sini. Mupus. Wow. Mupus. Kita ke sana aja lah ya. Saya mau liatin yang saya baru belajar membuat busut sambil gemburin tanahnya. Karena sama sekali nggak digemburin nih dari nanam, ya. Takut putus akarnya karena nggak tahu ilmunya lah. Akhirnya saya nontonin channelnya Pak Agus Widodo. Di situ saya belajar caranya ngemburin tanah. Nanti kita cek ke sana. Baru dapat 6 pohon. Maklum, pemula kawan, pemula. Menanam durian, mentornya YouTube. Tuh lihat tuh pupusnya tuh. Tuh. Wow. Kena daun alpukat lah kalau kayak gitu. Lihat nih alpukatnya. Loh, ini sisipan. Belum ada 1,5 tahun belum ada. Aligator. Nah. Power. Itu Pak Depawit yo yang azan yo. Udah pulang? Udah. Sakit ya. Gede juga toh pohonnya kawan. 2 tahun setengah. Itu Mbak Yunya ketawa-ketawa lihat saya buat video. 2 tahun setengah. Pupusnya gimana? Pupusnya mas? Pupusnya lihat. Pupus nggak? Yang di atas dong. Nah, yang belum dibersihin, nah kayak gini nih contohnya. Makanya saya
lama nggak membuat video itu bukan oleh hal kayak gini. Ini karena bekas karet. Kalau terlalu semak kayak gini, takutnya nanti lembab, timbul jamur akar putih. Ya kan? Coba bandingkan ke sana yang udah dibersihin. Wow. Wow. syuting. Wow. Coba bandingkan ke sini. Idi. Ini Lah kok yang ini semak belukar kayak gini. Ini udah berisiko menimbulkan jamur plus nutrisi yang ada ini dicuri sama gulma. Makanya kita basmi. Bulet aja kita di rumput ini akhirnya. Nggak sempat membuat video. Tinggi berapa nih Mas? Ini 3 agak pendek tapi 3 meter. Nih, batangnya udah tua yang bawah. Oh, nah, udah menua ini udah bisa buah nih. Oh, oke geser lagi yuk sini yuk. Kalau belum dibersihin kayak gini nih, cuma bukarnya. Saking panasnya nggak ada hujan, lihat jagung saya ini. Keriting ngelundung. Tapi ya nggak apa-apa kan ini bukan target, biar aja. Ngelundung. Nah ini musangking. Ini inisiatif sendiri karena ini ada tunggak karetnya, sering timbul jamur ya toh. Saya takut nanti jamur ini menginfeksi ke sini, jadi nggak berapa jauh dari pokok ini saya tanami laos. Ada yang bilang, nanti kan laos itu perkembangannya itu luar biasa, cepat beranak pinak dia. Nanti apa nggak menuhkan area perakaran? Kan laos itu rakus, terus dia juga bisa mengeringkan tanah. Tanahnya kering plus keras. Iya, saya paham. Tapi kan target saya laos ini nggak saya liarkan. Ini paling-paling nanti 10 tunas saya cabut. Saya pindahkan lo ke tempat lain, agak ke situnya. Yang penting akar-akar ini udah bisa menghalau jamur patogen. Nggak perlu kita ini kan nanti nggak perlu kita liarkan di sini terus. Nih jamurnya nih. Ini bahaya nih jamur apa namanya? Ganoderma apa namanya? Ini jamur beracun ini kawan. Beracun plus membunuh pohon. Lah apa nggak sayang kalau pohon udah sebesar ini tiba-tiba nanti terinfeksi oleh spora-sporanya jamur ini. Ini saya tanami laos. Lihat semak belukar. Semak belukar toh. Loh. Gak ada irigasinya toh. Gak ada toh. Nyiramnya itu manual. Jinjing. Pakai ember. Hanya punya kolam kawan. Punya kolam. Nih akibatnya kalau yang belum dibersihin kayak gini. Hijau mengkilat. Ini bawor. Ini daun tua ini baru mau mupus. Ini enggak seragam, enggak bareng sih mupusnya. Yuk sini lagi yuk. Ini kemarin baru belajar menggemburkan. Tapi ini belum sampai selesai, saya udah ada acara jadi saya tinggal. Harusnya kan sampai ke sana ya. Ini bukan saya cangkuli dari sini kawan. Ini aja saya timbunkan, saya ambilkan tanah dari sana. Sekedar dia menambah apa? Ketika akar-akar ini naik ke atas, mungkin karena dia kurang air atau kurang nutrisi dia naik ke atas toh. Itu saya timbuni lagi. Kata Pak Agus kalau dilakukan itu nanti pertumbuhan duriannya bagus, daunnya tidak ada gosong ujung katanya. Kenapa gosong ujung? Karena durian kurang air plus akarnya naik ke atas. Nah, supaya nggak naik timbun lagi. Tapi yang penting pertimbangannya nimbunnya jangan menimbulkan cekung. Minimal buat rata, bahkan kalau bisa tuh landai, turun landai. Lah kan nggak bisa begitu. Oh ya bisa. Kan ini tanah yang sebelah sini udah kita ini kan dulu. Kita cangkul naik ke sana. Jadi ketika nanti melakukan pelebaran perawatan bulan-bulan berikutnya, kita akan nyangkulnya dari tanah yang sini lagi, yang tinggi ini. Ini kita teplokkan ke sini. Nah ini kan tadinya parit. Dengan begitu dapat tambalan dari sini kan tanahnya gembur. Gitu. Perakarannya cepat. Ya. Gitu kawan. Kata Pak Agus begitu. Saya praktekin.
Gak apa-apa. Ini itu bawor ya. Bawor ini duri hitam saya. Duri hitam. Nah, kalau duri hitam bukan main kawan. Sekali menjulur loh. Menyenangkan sekali. Ini sulaman, ini sulam sisip. Dulu saya tanami serempaknya dengan ini. Mungkin karena bibitnya nggak bagus atau memang karena harus kena serangan jamur, mati di sini. Terus saya tanami. Saya tanami nggak main-main, tak tanami 2. Dulu matinya di sini. Lurusnya kan di sini. Lurus pohon sana. Lurus pohon sana. Gitu. Lah, berhubung yang di sini waktu itu masih sakit, belum mati betul ya. Saya takutnya nanti hidup gitu toh. Saya tanamlah ke sebelahnya sini 1. Sini 1. Yang sini kerdil. Kerdil, tapi ya udah mulai kelihatan setelah mengenal yang namanya KNU. Nah, sekarang kayak gini, subur duri hitam saya. Wow. Ini hama. Ada kepeknya nih, kepek. Nah, mungkin nanti kawan-kawan bertanya, ini ngapain dibuat bandar-bandar seperti ini? Ini ceritanya kita kan mau ngolah tanah sekalian kawan. Ngolah tanah karena tanah ini miskin hara, miskin bahan organik. Mengingat ini sekitar 30 tahun yang lalu ini adalah kebun karet. Kebun karet itu nggak pernah dilakukan pemupukan, tapi diperas, hasilnya diambil getahnya terus. Tanahnya tinggal kelondongan kerangganya. Nah, ini sekarang saya buat parit kayak gini. Saya kosongkan. Ini saya isi sampah. Nanti ini mau tak tambahin lagi pupuk kandang. Karena kalau saya lihat dari Pak Agus katanya pupuk kandang jangan dibenam. Nanti pohonnya bisa terganggu. Nah, saya akal sekarang. Saya jauhkan dari pohon. Harapan saya ketika akar itu sampai ke sini nanti pupuk kandang yang saya benam itu udah bener-bener udah netral, udah jadi, udah matang. Sekaligus ini mau tak tanamin cabai untuk menutup operasional merawat ini, menjadikan ini bisa produksi dulu. Bonus tambahnya nanti ketika akar-akar durian itu udah menjangkau ke ini, itu dia udah mendapatkan nutrisi yang luar biasa. Ini musangking saya. Ada yang lebih besar lagi kawan, musangking saya. Ada yang besar sekali. Saya dari sini. Bisa untuk nyandar. Dari sana lah mas. Tinggi ya. Cabangannya kayak gini kawan. Masih amatiran, jadi saya belum punya apa ya, semacam panduan untuk membentuk cabang, membentuk apa, belum punya panduan. Jadi ya asal dapat dari konten lain saya praktekin gitu aja. Begini. Ini sampah yang kita bersihkan kita masukkan ke paritnya, nanti kita timbun biar membusuk. Nah ini tinggi. Oh ya, ini kenapa nih dilubangi? Ini ada pohon karet yang masih seger, masih sehat, masih hidup. Kalau nggak kayak gini nanti dia nggak mati-mati. Bisa kupas kulitnya. Biasanya yang cepat menimbulkan jamur itu kan kulitnya bergetah kawan kalau karet. Kulitnya saya habisin, ya udah merana, udah kering. Nih, udah meletek-meletek, nggak disiram karena memang di sini mutlak mengandalkan air hujan. Alhamdulillahnya kawan, alhamdulillahnya ya, mungkin ini berkah buat saya. Mulai 2021 saya nanam sampai sekarang hampir dibilang nggak ada kemarau panjang seperti tahun 2019 2018, nggak ada. Kemaraunya masih kategori kemarau basah, paling banternya 2 minggu nggak hujan, masih dapat lagi 1 malam hujan, kering lagi baru 2 minggu hujan. Kalau dulu yang tahun 2018 19 2017 itu sampai 4 atau 5 bulan sama sekali nggak hujan. Ya alhamdulillah begitu saya nanam durian ini kok mendapatkan bonus musim. Jadi
ya sementara waktu saya bisa membatalkan sarannya para profesional bahwa nanam durian itu harus wajib punya air dulu. Saya sih punya air, tapi ya tadi penggunaannya untuk satu pohon ini sampai usia 2,5 tahun ini, satu pohon ini belum pernah mendapatkan jatah sampai 10 kali. Antara 1 sampai 10, tapi seingat saya belum sampai 10 kali. Nih penyiraman. Ini yang tukang ngambil gambar ini, Mas yang lagi syuting saya ini yang biasanya bantuin ngangkatin ember ini. Kemampuannya kita nyiram pohon ini paling 2 ember 3 ember. Pak Agus sendiri menyarankan nyiram durian jangan pakai ember. Nah kami mampunya baru seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan. Ini rencana mau kami timbun, ini belum sampai ke sini. Ini sampah yang kita bersihkan kita gundukkan. Nanti rencana mau kita timbunin di sini yang agak jauh dari jangkauan. Lihat batangnya seperti apa. Oke. Nah, yang digunduk ini. Yang digunduk. Ini sisipan kawan, saya nyisip durian hitam. Jadi agak rapet ini. Ini yang saya gunduk ini. Ini buat donat. Saya coba meraktekin ini Pak Agus. Tapi ini baru hitungan hari ya, mungkin efeknya belum terlalu kelihatan. Tapi boleh dilihat batangnya kawan. Ini saya praktekin caranya Pak Agus menggemburkan tanah di sekitaran pohon durian. Kelihatannya sampai sana kayak dicangkul ya. Itu enggak. Itu saya cangkul dari sini, saya naikkan sana. Tapi tidak sampai menimbulkan cekung. Jadi ketika ada air hujan pun bisa keluar. Musangking kawan. Itu juga baru saya buat apa namanya busut. Yuk kita lihat musangking saya yang sini yang udah gede yuk. Ini musangking. Ini saya pernah punya kawan, punya pohon di 168 atau di 24 atau durian apa itu namanya ya, yang dari Malaysia. Tapi karena saya kok rasanya kurang sreg, itu saya amputasi kawan. Saya potong, saya tempeli duri hitam. Nih, ya entah gimana ke depannya, tapi untuk sementara hidup seperti ini. Nih, yang ini ya. Terus ini satu lagi yang saya buat seperti ini. Nah, tibalah kita di lahan yang sama sekali belum kita bersihin kayak gini. Ini rumputnya. Ini musangking sisipan, dulu kena jamur awalnya. Saya tempel pakai duri hitam. Nah sekarang seperti ini. Tanah juga kering, pecah-pecah kawan. Tapi mupus, lihat nih. Menyenangkan. Yuk kita kesini ke pohon musangking saya yang paling besar. Ini bawor saya. Ini puntingan alias kecentet alias apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh stunting, ngalamin kekurangan gizi, stunting kawan. Stunting, kalau orang stunting nanti perkembangan otaknya nggak bagus kalau anak-anak ya. Ini kalau durian ya kayak gini, kira agak kecentet. Tapi ya berkat tadi tuh asam amino, KNO merah, plain katalis, tambah JPT saya, andalan saya itu pakai atonik kayak gini. Walaupun dulunya stunting, sekarang ngejar. Dulu kecil sekali nih, kecil sekali dibanding dengan yang sebaya nanamnya seragam. Nampak toh tanahnya bertek-bertek, pecah-pecah. Ini bulutan saya. Ini sisipan. Kenapa ini terlalu rapat? Karena dulu ini stunting, ngalami kecentet. Aduh, dungu gatel. Ngalami kecentet, ngalami kurang gizi. Saya nggak yakin ini bisa membesar. Izin bersih. Saya tanami, saya dampingi dengan duri hitam di sini. Apa karena dia ngerasa terancam atau dia malu dengan duri hitam ini, saya nggak tahu. Sehingga dia juga bangkit, dia melawan diri sehingga dia juga tumbuh bagus, saya nggak tahu. Tapi kenapa ini dekat dulu? Karena ini bahasa mbah saya itu ngrien gitu. Nah, ngrien alias kalau bahasa
bahasa anak muda sekarang stunting. Dulu saya bingung ya, stunting apa itu? Taunya stunting itu kekurangan gizi. Ini akibatnya saya tanami pendamping. Sekarang sama-sama besar. Yuk kita ke musangking saya. Ini semak belukarnya kalau yang belum dibikin sama kakak saya tadi itu kayak gini lah. Makanya saya nggak sempat membuat konten. Sana belum bersih, sini udah kayak gini. Berjalan terus sampai sini belum siap, sana udah tinggi lagi. Makanya untuk itu kata Pak Dumeri, Dewani Duren, tanami kacang pintoy. Nah, saya order bibit sama dia. Tadi itu baru mulai tumbuh. Kedepannya ini akan saya tutup itu. Akan saya tutup pakai kacang pintoy semua. Yuk ke musangking saya yuk. Wow. Wow. 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan kawan. Tapi musangking itu agak susah anunya membentuk percabangannya. Nih, akhirnya udah sebesar ini karena dia meninggi ke atas saya potong. Setelah dipotong dia tunas membesar. Nah, kayak gini. Besok sana naik lagi saya potong lagi. Contoh ini. Lihat nih. Dari pangkalnya segini. Tapi di sana itu cenderung naik ke atas. Naiknya saya potong. Nah, akhirnya yang mendatar membesar. Itu naik ke atas lagi, nanti saya potong lagi. Kalau nggak kayak gitu, jelek ya kawan. Dia semrawut, nggak bisa terkontrol. Ada lagi, ini ada kisah pohon saya yang roboh. Habis itu kita sudahi nanti di sini ya. Lewat mana nih? Semak banget ya. Yuk, roboh sini aja. Nah itu toh, kelihatan nggak ada irigasinya. Kelihatan nggak donatnya, nggak juga toh. Ya saya nggak membantah atau melemahkan teori beliau. Itu kalau bisa lebih bagus. Tapi kalaupun enggak, ternyata ya punya saya hidup ini hanya bergantung kepada curah hujan atau memang karena saya diuntungkan tadi musimnya yang agak apa. Jadi kemaraunya kemarau basah. Saya tadi kan ngomong selingannya saya nanam sayuran. Saya nanam jagung, nanam cabai. Ini bekas sayurnya kawan. Ini saya tanami gambas. Gambas 1 periode selesai, nanti tanami pare. Ini masih ada sisa-sisa anunya. Tuh, depannya masih ada. Sana-sana masih ada itu. Nah, itu biaya untuk membeli KNO, membeli apa? KNO, terus membeli atonik, membeli plan katalis, sama membeli drum untuk membuat asam amino. Kalau bahan bakunya asam amino saya nggak beli karena keong di sini nyari gratis. Ini yang kemarin roboh ke hempas angin, tapi disetting dulu. Setelah roboh ada kelihatan layu kah atau mengalami kemunduran perkembangan atau gimana, atau malah tambah subur. Nah, ketika setelah roboh kawan, itu saya panik. Saya sempat berpikir mau saya cabut aja, saya ganti tanaman baru. Tapi kalau saya tanam baru ya lama lagi, 2 tahun hilang itu. Ini roboh sana, udah semeleh, bahasanya apa ya? Semeleh. Udah tergeletak di tanah, ujungnya udah geletak. Itu saya diemin dengan cara kayak gini kawan. Dari sana Mas, biar nampak Mas. Saya buat patok. Saya patok di sini. Karena kalau dipatok sini kan ganggu perakaran ya. Ini kurang lebih 1 meter, 1,5 meter saya patok sini. Terus saya buat lurus dengan pohon ini, agak condong sedikit lah ke sini, 1,5 meter juga saya patok sedalam-dalamnya sehingga kokoh. Nah setelah kokoh saya kasih kayu palangan yang kuat juga. Saya palangan ke sana. Habis itu pohon yang roboh tadi saya angkat, saya tarik, saya kaitkan ke ini, saya tali pakai karet. Kenapa pakai karet? Kalau karet kan elastis kawan. Pembesaran batang itu dia nggak nyekik ya.
Ini sekarang kena angin udah kokoh. Ini udah 3 bulanan yang lalu roboh. Sekarang boleh dilihat. Ini bener-bener roboh nih kawan. Nih, ini masih ada penyangga-penyangga dari sini. Nih, ini saya kasih penyangga-penyangga. Mau saya dirikan lurus itu nggak bisa. Kalau saya luruskan patah yang akar dari sana. Kalau yang dari sini kan udah patah semua. Akar satu-satunya sisa cuma yang arah ke sana. Ini kalau saya luruskan takut terganggu, jadi masih agak condong dikit. Saya kaitkan dengan ini, saya sanggah. Daunnya gimana? Nah, wow, asam amino kawan. Asam amino KNO Plant Catalyst sama atonik. Ya, ya alhamdulillah serangganya perlu dilihat. Kalaupun ada ya masih toleran sekali. Semak toh, mana ada aliran airnya? Nggak ada. Ini tinggi loh kawan, ini jauh dari sumber air saya bawah sana, jauh. Ini alpukat saya, ini Niki, baru nanam. Awas nih bambu runcing ya, bambu runcing awas jangan di sini. Nah ini semak belukar. Dulu ini pecah-pecah kawan, meletek nelo, ada telurnya, telur apa telur itu ini. Yuk satu pohon lagi ini 2 tahun 6 bulan. Ini jane kebun durian ini ada yang punya apa enggak tuh? Kebun kok itu semuanya kayak gini. Makanya saya jangan dipaidu kawan, jangan dipaidu, jangan dimarahi kalau selama ini kok video saya nggak ada perkembangan, nggak ada membuat konten-konten baru. Apakah videonya kemarin hanya untuk modus nyari duit aja? Insya Allah tidak kawan. Saya membuat konten video itu karena saya membudidayakan. Itu saya jadikan dokumentasi. Kalaupun toh akhirnya itu termonet menghasilkan uang, itu udah hitungan lain. Misi saya bukan ke situ, mendokumentasikan proses menanam sampai kelak akan seperti apa, itu ada jejak-jejak saya, itu aja maksud saya. Alpukat saya, ini aligator, ini kayaknya juga segera berbunga ini. Nah kemarin saya nanamnya juga gini kawan, ada terong, ada apa, untuk membeli ya, untuk membeli KNO, terus membeli Plant Catalyst, membeli atonik. Cuman itu perlakuannya. Nah ini bukan sengaja kami gunduk metutuk kayak gini enggak, ini dipundung di tanah yang agak Miring. Ini musangking. Halo bro, udah kuat nyanggap buah belum nih bro? Udah tapi belum berani. Sayang yo, sayang jangan dulu. Semak toh, kanan kirinya semak toh. Semak. Yo, itu musangking saya kawan. Ini alpukat peluang saya. Wah, meletek bro. Tuh. Alhamdulillah nggak punya irigasi. Nyiramnya belum sampai 10 kali. Ini musim kemarau ya, wis mulai gini ya, dak. Ini kalau kemaraunya berlanjut panjang gimana? Ini musangking lagi bro. Apa nggak prihatin sampai lihat meletek kayak gitu. Tapi ya mupus bro, nih bro. Karena yang membuat mupus ini menurut Pak Jumeri Dewani Duren, katanya kalau pakai asam amino itu pohon tahan kekeringan, terus dia tetap mupus. Bener loh, nyatanya seperti ini, nggak ada hujan juga mupus nih. Lihat nih, mupus mudanya, nggak ada tanda-tanda agak terganggu. Terus ya, itu musangking saya. Tapi itu agak bersih, yuk sana aja lah, kita akhiri sana aja. Wah, ini kebun durian nggak ada yang punya ini. Waduh, hilang satu dahan bro, cabang saya patah bro. Apa itu? Angin terus saya nariknya terlalu ekstrim.
bukan angin Tapi itu, nggak apa-apa lah, sampean itu. nggak apa-apa lah. Dia kering kok. Untungnya musim kemarau. Kalau musim penghujan ya embu. Yuk kita keluarin yuk. Tinggi toh bro. Musangking. Ini juga musangking kok. Wah, ini yang punya kebun ini nggak jelas. Siapa yang punya nih? Punya kebun nggak jelas. Kebun durian itu bersihin yang bagus, nggak kayak gini. Oh, sentil aja telinganya. Waker. Waduh. Lihat. Sampai kayak gini, bro. Wah. Nelo, bro. Metu telone, bro. Nelo, ini nelo. Namanya kalau bahasa Jawa tuh nelo. Meletek. Ya wis, segini dulu kawan konten hari ini. Nanti akan seperti apa perkembangannya, saya akan selalu update. Ini baru dapat bibit rumput pintoy dari Pak Dumeri Dewani Durian, ini baru mulai tumbuh kawan. Ini tujuannya nanti untuk mencegah yang seperti ini. Nanti akan seperti ini semua. Ini baru nanam, gak kena hujan pun itu. Oke, semangat yang punya niat pengen berkebun durian. Kalau bisa sih ikuti saran para profesional itu, siapkan air harus kalau bisa. Karena apapun kalau disiram air yang cukup memang bagus. Tapi ketika memang itu terkendala yang paling berat, terus Anda tertunda menanamnya hanya gara-gara itu, coba aja kayak saya, ilmu nekat dulu. Ya alhamdulillah. Nggak ada loh, instalasinya nggak ada, lihat nih. Nggak ada instalasinya. Kering. Jalan seperti ini. Oke, pokoknya semangat. Salam bertani, salam sukses, salam hijau. Petani itu petani itu sehat. Petani itu mulia. Guys, gitu aja saran saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.